Ay lama-lama mau duduk kaki. Ya, situ dulu sekejap. Haleluya, saat ini saya mempersiapkan penyerahan diri kita kepada Tuhan untuk dengar-dengaran daripada firman Tuhan. Kita sambil mengumpulkan persembahan kita yang pertama sekaligus yang kedua. Di akhir pujian ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat pujian kita sambil mengumpulkan persembahan. Sekali dua cara kita. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, sebab Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sama-sama. Saudara boleh berdoa buat hamba Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan kembali hamba-Mu datang bersyukur di dalam hadirat-Mu, berterima kasih Tuhan atas kuasa-Mu yang selalu bekerja sampai hari ini Tuhan, menghadirkan Tuhan malaikat-Mu Bapa boleh menyertai hamba-Mu di tempat ini, sehingga ada pengurapan yang baru mengalir di tempat ini Tuhan. Kami percaya otoritas-Mu juga hadir di tempat ini, memenuhi setiap hati kami Bapa. Berbicaralah Kau Tuhan lewat setiap kehidupan hamba-Mu, lewat mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah termateraikan firman-Mu bagi kami, sehingga kami boleh benar-benar diberkati daripada firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap pendengaran para jemaat Tuhan juga Tuhan berikan pendengaran yang tajam, untuk kami diberkati, untuk kami boleh dijamah, untuk kami boleh diajari, bahkan diproses lagi lewat daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan hari ini bersama dengan saya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Saya percaya hari ini firman Tuhan yang sedikit yang boleh saya layani bersama kita semua di tempat ini. Biarlah firman Tuhan ini termateraikan di dalam kehidupan saya, juga kehidupan saudara sekaliannya. Ada sukacita, amin. Saya percaya sekalipun kita tidak dapat bertemu hari ini lewat pertemuan ibadah kita, tapi saya percaya Tuhan akan mengizinkan hari dan waktu yang lebih indah lagi kepada kita anak-anak Tuhan untuk dapat bersama-sama menikmati setiap pertemuan ibadah kita. Saat ini saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua sebagai perenungan di dalam ibadah kita minggu ini. Saya percaya lewat firman-Nya ini kita akan diberkati. Demikian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-23.
Berikut firman Tuhan adalah salam damai sejahtera. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara semua dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah yang boleh saya sampaikan kepada kita semua hari ini, bahwasannya di dalam penyampaian Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara, bahwasanya Allah adalah sumber damai sejahtera. Di dalam firman Tuhan ini katanya bahwasanya Allah itu adalah damai sejahtera yang bisa menguduskan saya, kita semua, bahkan seluruhnya, ya, lewat tubuh, roh, dan jiwa kita, yaitu kekudusan yang Tuhan berikan itu lewat hidup saya dan saudara, di mana Tuhan mampu, apa kata firman Tuhan, memelihara baik itu roh, jiwa kita, tubuh kita. Bahwasanya sudah ada jaminan Tuhan, sudah ada jaminan keselamatan ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan. Bahwasanya ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, ketika Tuhan ingin mendapati anak-anak Tuhan, ketika Tuhan ingin membawa anak-anak Tuhan, maka tidak ada cacat yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara dan saya, ya, kita sudah tahu saudara, bahwasannya kita sudah tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang tidak bercacat, mana yang bercacat, ya. Seperti salah satu contoh saudara, saya ingin memberikan sebuah gambaran bagi kita. Ketika saudara datang ke rumah Tuhan, saudara sudah mempersiapkan diri saudara, saudara juga sudah mempersiapkan persembahan saudara. Salah satu contoh sebagai pribadi kita sudah tahu memberikan persembahan ini kepada Tuhan, mana yang layak bagi Tuhan, manakah yang tidak layak bagi Tuhan. Ketika ada contoh, ya, saudara memberikan persembahan, kolektif persembahan, ketika saudara melihat ada robekan di dalam uang persembahan saudara, apakah saudara tega ini memberikannya kepada Tuhan? Ketika saudara ada melihat koyak uang saudara, apakah saudara tega memberikannya lewat kotak persembahan? Nah, saudara, mungkin saudara tidak akan tega memberikan yang koyak itu kepada Tuhan lewat persembahan saudara. Ketika yang koyak itu adalah sebuah cacat, ya, sebuah cacat di dalam persembahan kita kepada Tuhan, saudara sudah tahu yang mana kita patut berbuat, yang mana kita tidak patut berbuat. Ini adalah sebuah gambaran yang kecil yang mau saya bagikan kepada kita semua hari ini, ya, bahwasanya saudara sudah lebih dulu tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, itu hanya sekecil saja gambaran yang selama ini kita sudah biasa melakukannya, ya. Ketika saudara dulu-dulunya tidak mengerti, tidak memahami yang namanya memberikan sebuah persembahan itu tidak bercacat, ya, sekalipun itu kita pandang, Tuhan itu tidak melihat rupa, tidak melihat, tapi saudara sudah tahu, berilah yang terbaik sama Tuhan. Amin. Jangan kita memberikan yang cacat, saudara. Kalau boleh kita persembahkanlah tubuhmu yang terbaik kepada Tuhan, bukan dengan keadaan terpaksa, bukan dengan keadaan yang bukan dalam posisi yang bercacat kita bawa kepada Tuhan. Itu sudah melukai hati Tuhan. Makanya saudara dan saya, ya, persembahkanlah tubuh, roh, dan jiwa kita kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita taruhkan kepada Tuhan, Tuhan hanya melihat
apa saudara? Hati saudara. Ketika saudara sudah mempersiapkan dari rumah saudara, saya sudah berniat untuk datang kepada Tuhan. Tuhan tuh sudah tahu. Jadi sebelum hamba Tuhan mengingatkan saudara dari tempat rumah saudara masing-masing, ya, tapi Tuhan sudah lebih dulu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita menyimpang daripada firman Tuhan? Apakah kita ingin menduakan Tuhan? Apakah kita lebih memilih dunia daripada memilih harinya Tuhan? Tuhan sendiri tahu. Sekalipun saudara, ya, Tuhan, hamba Tuhan ada mengingatkan saudara, mari datang beribadah, tetapi saudara memiliki banyak alasan apapun, ya, disitulah saudara sudah tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sini maksud saya, saudara tidak mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sebab di dalam firman Tuhan, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada saya juga saudara sekalian. Makanya kalau saya boleh belajar daripada firman Tuhan ini, banyak yang Tuhan mau perbuat di dalam hidup kita. Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Ya, Tuhan mau memproses lagi lebih dalam lagi di dalam hidup kita. Makanya kita dibawa untuk boleh introspeksi diri. Mengintrospeksi diri dulu kita, baru kita boleh layak bagi Tuhan. Kalau saudara tidak mengintrospeksi diri saudara, bagaimana saudara bisa menjadi berkat untuk semua orang, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi lingkungan, menjadi berkat dimanapun saudara berada. Jadi kita kenakan dulu diri kita. Firman Tuhan ini untuk diri saya, demikian juga untuk diri saudara. Makanya biar kita benar-benar mengerti bagaimana bahwasanya ketika Tuhan itu adalah sumber pengharapan, sumber damai sejahtera, maka demikian juga kita, layak kita di hadapan Tuhan, layak kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, tidak ada yang cacat ketika Tuhan ingin mendapati hati kita, hati yang tulus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kata firman Tuhan, ya, sampai datang, tidak bercacat sampai datang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tidak ada sedikit pun kita melukai hati Bapa. Ya, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ada banyak kita yang menduakan hati Tuhan. Ada banyak kita yang tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya, sudah berapa banyakkah saudara di tempat kediaman saudara mempersembahkan tubuh saudara untuk Tuhan dalam satu minggu? Berapa kali saudara datang bersyukur kepada Tuhan? Berapa kali saudara mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan? Ya, disinilah Tuhan mau mengingatkan kita, saudara, jangan terlelap, jangan tertidur. Ya, bukan saya katakan saudara tidak boleh tidur. Kalau tidur secara jasmani itu memang sudah wajib. Ya, tidur kapan saja ada time-nya saya. Ya, ada time-nya untuk saudara boleh tidur dan saya juga boleh tidur. Tetapi masuk firman Tuhan, jangan engkau terlelap dengan keadaan yang dunia buat, dengan keadaan zaman sekarang ini. Ya, terlelap artinya kita tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa melakukan ibadah di dalam pertemuan ibadah kita setiap hari Minggu, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Di rumah saudara pun saudara boleh menjadi teladan, menjadi berkat di tengah-tengah rumah saudara. Bawa teman-teman saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan, kita melakukan ibadah kita. Saudara sendiri yang memulainya, saudara. Gerakkan hati saudara.
untuk menyembah Tuhan. Sekalipun saudara tidak pandai ya melayani Tuhan, tetapi Tuhan boleh ajarkan diri saudara bagaimana kemampuan yang saudara miliki terbatas. Tuhan mampukan saudara bisa berkarya untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan ya 1 Petrus 1 ayat 16. Kata firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita semua anak-anak Tuhan. Tuhan menginginkan kita ya. Tuhan ingin membawa hidup kita di dalam kekudusan Yesus. Sebab apa kata firman Tuhan? Sebab aku kudus. Ya, di dalam tulisan firman Tuhan, aku itu adalah Tuhan. Karena huruf A-nya huruf A itu besar ya. Aku itu Tuhan yang melambangkan tubuh Yesus. Ya. Saudara, pernahkah melihat Tuhan itu tidak kudus? Saudara, pernahkah melihat Tuhan itu bercacat? Tuhan Yesus bercacat karena dosa saya dan saudara. Dia terlihat berdosa saudara karena perbuatan kita saudara. Sudah cukup kita saudara untuk melakukan yang jahat. Sudah cukup kita untuk menyia-nyiakan kesempatan yang ada saudara. Sudah cukup bagi kita tidak memberikan hati kita kepada Tuhan. Cukuplah. Jangan kita melukai hati Tuhan lebih dalam. Pertimbangkan saudara. Apa yang maunya Tuhan di dalam kehidupan saudara. Buka pola pikir kita menjadi anak-anak Kristus. Menjadi anak-anak yang terang. Menjadi anak-anak yang mau dimerdekakan firman Tuhan. Amin. Jangan kamu buka pola pikir kita yang begitu sempit. Untuk hal-hal yang penuh dengan negatif. Untuk hal-hal yang penuh dengan kecurangan. Untuk hal-hal yang penuh dengan membawa murka Allah. Tetapi bawalah, persembahkanlah tubuh, roh, dan jiwa kita. Agar bahwasanya di dalam firman Tuhan, Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Agar ada ketenangan hati, ketenangan jiwa di dalam hidup kita masing-masing. Kalau saudara mengerti akan kekudusan, masuk di dalam firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 16 ini. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Maka kita harus introspeksi diri dulu. Tuhan, dalam 1 minggu sudah berapa kali saya tidak datang kepadamu. Tuhan, 1 minggu ini memang saya letih, lelah. Saya tak berdaya Tuhan. Saya berdoa pagi pun saya tidak pernah. Bahkan 1 minggu itu 1 kali. Ia pun kalau ingat. Jadi bagaimana sudah berapa kali Tuhan aku melukaimu? Kita introspeksi diri saudara. Berapa kali kita melukai hati Tuhan? Berapa kali kita tidak mempersembahkan apa yang menjadi maunya Tuhan? Tuhan tidak melihat persembahan uang kolektif saudara. Ketika saudara setiap hari minggunya datang ke rumah Tuhan, Tuhan tidak melihat ucapan syukur saudara. Tuhan tidak melihat persembahan persepuluhan saudara. Tuhan mau melihat hati saudara setiap hari, setiap detik. Apakah saudara mengingat Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat apa yang sudah Tuhan korbankan kepada kita, kepada saya dan saudara. Jadi di dalam firman Tuhan hari ini saudara, mari kita persiapkan hati kita, segala yang bentuk apapun itu ya yang tidak layak kita singkirkan dulu saudara. Kira-kira yang menunda kehadiran kita untuk datang kepada Tuhan, kita singkirkan. Oh, ketika kita sudah, ini biasa ya, sering terjadi ketika kita sudah mempersiapkan diri kita untuk kepada Tuhan, memang ada saja iblis yang menghalangi. Tetapi saudara bisa tahu di situ. Saudara dan saya, kita bisa bedakan di situ. Oh, ketika saya sudah mempersiapkan hati saya untuk beribadah kepada Tuhan. Oh, ketika saya mau berdoa, selalu ada yang membatalkan itu. Entah kawan lah itu, ayo kita pergi makan bakso. Jadi ketika kita mau datang berdoa,
Ya, sudah tergiur kita. Jadi di dalam hati kita yang paling dalam, kita sendiri yang akan menjadi kendalinya. Ya. Ketika saudara tidak bisa menguasai hati saudara untuk hal-hal yang namanya duniawi, untuk hal-hal yang namanya hawa nafsu, ya berarti saudara tidak mampu mengalahkan pekerjaan si iblis tadi. Mampulah saudara, mulai hari ini mari kita sama-sama mampukan diri kita untuk mengalahkan segala hawa nafsu, keinginan daging, segala roh-roh penyesat si iblis yang hendak menghalangi saudara masuk kepada Tuhan. Amin. Jadi mari kita bawa yang terbaik untuk Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan, tanpa kekudusan-Mu Tuhan aku tidak mampu. Tanpa firman-Mu Tuhan aku tidak mampu. Ya Tuhan, sudah berapa banyak aku melukai Engkau. Ya Tuhan, sudah berapa banyak aku mengecewakan Engkau di dalam kehidupan saya sehari-hari. Minta pengampunan untuk Tuhan, kepada Tuhan. Karena tanpa kita masuk di dalam kekudusan Tuhan, kita tidak akan layak bagi Tuhan. Seberapapun kamu bawa persembahan, kalau hatimu tidak kudus, kalau hatimu tidak benar-benar bersih datang kepada Tuhan, maka persembahan yang besar pun kau bawa kepada Tuhan itu tidak akan layak. Sebab apa saudara? Bersihkan dulu hati kita dari segala hal apapun itu saudara. Ya, jadi kita sama-sama belajar saudara, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Tanpa kekudusan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, karena tidak akan layak untuk melihat Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 14b kata firman Tuhan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Betul? Ya. Jadi benar-benar dulu kita mempersiapkan diri kita untuk Tuhan. Benar-benar dulu dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk jiwa, kita datang, kita bawa kepada Tuhan. Maka kita akan melihat, oh indahnya Tuhan perbuatanmu, oh ajatnya Tuhan kuasamu yang menjadi penolong bagi saya secara pribadi. Oh seperti ini Tuhan prosesmu. Oh seperti ini Tuhan jawabanmu yang selalu nyata bagi saya dan saudara sekalian. Saya percaya firman Tuhan yang begitu singkat hari ini boleh menjadi rema bagi saya dan saudara. Saya percaya kita merenungkan firman Tuhan ini. Tetaplah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tetap menjaga kekudusan di dalam hati kita masing-masing. Kita mau memberikan persembahan lewat tubuh, roh, dan jiwa kita, tidak, jangan yang bercacat saudara, tetapi berikan yang terbaik. Seperti saudara memberikan persembahan kolektif saudara yang terbaik, ya uang yang terbaik saudara boleh bawa kepada Tuhan. Demikian juga itu adalah sebuah gambaran diri kita ketika kita memberikan yang robek, persembahan yang robek, yang bercacat kepada Tuhan. Saudara pun membawa tubuh saudara yang bercacat kepada Tuhan. Jadi saudara tahu, kita tahu, persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan yang singkat ini semakin memberkati hidup kita, semakin memulihkan hidup kita, keadaan kita, baik keuangan kita, baik pekerjaan kita, apapun itu, keluarga kita, anak kita, usaha kita, semuanya Tuhan akan proses, Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan pulihkan semua. Amin. Untuk bangsa dan negara ini juga Tuhan akan ambil alih di dalamnya, sehingga semua akan kembali seperti dulu sedia kala semula jadi, kita dapat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita akhiri ibadah ini di dalam doa kita bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa di dalam surga. Hamba-Mu bersyukur Bapa, kalau pada saat pagi menjelang siang hari ini Tuhan, hamba-Mu Kau boleh izinkan menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan, yang menjadi penolong, menjadi pelita bagi kaki kami, yang menjadi terang bagi jalan-jalan kami Tuhan.
Bapa, firman-Mu yang boleh berkata bahwasanya Tuhan, lewat tubuh Kristus ada damai sejahtera yang boleh Tuhan menyertai kehidupan kami, memelihara kami. Sehingga ketika Tuhan Engkau mendapati hati kami, boleh hati yang tidak bercacat, ketika kami boleh bawa persembahkan tubuh kami kepadamu Tuhan. Maka biarlah firman-Mu hari ini yang boleh memberkati hamba-Mu hari ini, demikian juga yang boleh memberkati seluruh jemaat Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Ku percaya kuasa-Mu bekerja menaungi setiap kehidupan pribadi kami masing-masing. Sekalipun kami di tempat kediaman kami, sekalipun kami di tempat pekerjaan kami, tidak ada keterbatasan. Kuasa-Mu bekerja Bapa. Tidak ada yang membatasi kuasa-Mu bekerja di dalam hidup jemaat Tuhan sekaliannya. Diberkatilah tuh kehidupan kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, yang benar-benar telah menerima firman-Mu, yang benar-benar menanamkan firman-Mu di dalam lubuk hati kami, yang benar-benar kami mau kerjakan firman-Mu di dalam kehidupan kami ketika Engkau akan datang kedua kalinya menjemput kami dalam dunia ini Tuhan. Kau dapati hati kami tidak bercacat, Kau dapati hati kami tetap setia melayani-Mu Bapa. Sekalipun 2 atau 3 orang kami selalu melakukan ibadah ini, kami percaya ada kuasa Tuhan menaungi tempat ini Tuhan, menaungi seisi rumah kami, menaungi keluarga kami, memelihara kehidupan jemaat-Mu sekalian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, telah berakhir ibadah kami, persembahan kami, pujian kami, bahkan ucapan syukur kami. Kami bawa Tuhan menjadi korban syukur kami di hadapan-Mu. Terimalah ya Tuhan. Terimalah seluruh persembahan hamba-Mu ini Bapa. Terimalah Tuhan Yesus perkumpulan ibadah kami hari ini Tuhan, yang minggu ini tidak dapat Tuhan dikunjungi oleh para jemaat-Mu. Hamba-Mu percaya Tuhan Engkau menyertai dimanapun kehidupan jemaat Tuhan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu yang hidup akan memelihara seluruh jemaat-Mu sekaliannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa terus buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan atas bangsa-bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan negeri Sabah dan Sarawak. Engkau memberkati negeri Selangor dan sekitarnya, Kuala Lumpur dan sekitarnya, Putrajaya dan sekitarnya, seluruhnya Tuhan. Engkau ambil alih Bapa di dalamnya. Engkau berkati dan pulihkan dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang menjadi jaminan keselamatan bagi kami. Ketika Tuhan Yesus Kau izinkan segala sesuatu terjadi, maka kami percaya juga Tuhan hidup kami benar-benar Tuhan izinkan berada di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Kau yang membawa kami ke dalam terang kemuliaan-Mu nantinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuserahkan semuanya Tuhan di dalam tangan-Mu. Terpuji termulia Engkau Bapa saat siang hari kekal selama-lamanya. Haleluya. Kita sama-sama akhiri ibadah ini di dalam doa Bapa kami dalam surga. Ya Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, maka lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, kasih persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saya dan saudara sekaliannya sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Yang sudah diberkati lewat firman Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih saudara yang sudah mendengarkan video ini lewat live streaming kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih. Amin.